Oke, jadi kisah kali ini datang dari Wawa aku yang minta namanya untuk disamarkan. Kenapa? Nanti ada jawabannya sendiri. Kita sebut aja namanya Angel ya. Nah, jadi kata Angel, Wak, kisah horor ini terjadi pada saat dia ini sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kampung bapaknya, kota kelahiran bapaknya, Wak ya. Nah, sedikit informasi sedikit, neneknya Angel dari bapaknya, which is ibunya bapaknya ini, dulu tahun 1970 tuh orang yang paling berada kali, orang kaya lah gitu. Jadi rumah neneknya Angel pada masa itu, Wak, besar kali, udah terbuat dari batu. Zaman 70 rumah-rumah orang kaya aja loh itu. Rumah-rumah orang masih pakai kayu. Nah, nenek udah pakai batu dan rumahnya tuh ala-ala rumah zaman Belanda gitu loh. Tapi memang semenjak kecil Angel nih belum pernah ke rumah neneknya itu karena pada saat si Angel lahir neneknya udah meninggal dan papa Angel beserta saudara-saudaranya itu nggak ada yang nempatin rumah itu, Wak, di kota-kota lain gitu ha. Jadi rumah itu pun memang udah kosong dari lama. Nah, kisah horor yang dialami sama si Angel ini, Wak, pertama kali terjadi 12 tahun yang lalu sebelum kejadian puncaknya nih. Saat itu beberapa hari sebelum hari raya, keluarganya Angel ini memutuskan untuk lebaranan di rumah si nenek. Jadi Angel, kakaknya sama kedua orang tuanya berangkat lah itu kan ke Bukit Tinggi. Berangkatnya dari mana nggak ada dikasih tahu sama Angel, yang jelas nyampe di Bukit Tinggi itu jam setengah 10 malam, Wak. Nah, waktu udah nyampe di Bukit Tinggi, mereka ini sempat singgah dulu nih ke rumah tantenya si Angel, saudaranya bapaknya. Kita sebut aja namanya Bu Rauda ya. Yang kebetulan pula rumah Bu Rauda ini dekat sama rumah almarhum nenek. Dan nyampe di rumah Bu Rauda, waktu itu Bu Rauda lah yang keluarkan nyamperin mobil mereka, yang nggak singgah ke dalam, memang udah malam mungkin kan. Nah, Angel yang waktu itu lagi di dalam mobil, Wak, samar-samar denger nih, nguping nih percakapan antara bapaknya sama tante Rauda. Nah, waktu itu si Angel dengar tantenya ngomong kayak gini, "Mangapai ke rumah Sinan? Ndak ada tempat lain do, hotel kayak penginapan kayak mangalo ke rumah situ lah," katanya. Intinya ngapain juga ke rumah situ, macam nggak ada tempat lain aja, di hotel kan bisa, di penginapan kan bisa, itu kata tantenya. Nah, terus bapaknya Angel bilang gini, "Ah, biasalah Kak, lah lamo lo itulah," katanya. "Ya, biarin aja lah Kak, udah lama kok itu," kata bapaknya. Mendengar jawaban adiknya, tante Rauda cuma senyum tipis aja gitu, ha. Dikasih kunci kan, nah, pailang Tetio, cek benda itu. Jadi bahasa Padang pula aku. Nah, hati-hati ya gitu. Dah pergilah nih mobil Angel melaju lagi ke rumah si nenek kan. Gak lama kemudian sampailah itu, Wak, di depan rumah almarhum nenek kan. Nyampe sana nggak ada satupun lampu yang nyala, baik dalam ataupun luar rumah, Wak. Gelap. Jalan menuju ke rumah nenek itu pun cuma pakai lampu jalan tuh, Wak, yang samar-samar tuh. Akhirnya udah sampai, parkir mobil, papanya Angel masuklah dari pintu belakang. Udah masuk, jalan ke pintu depan, dibuka pintu depan tuh kan. Nah, kenapa nggak lewat pintu depan aja bapaknya Angel? Karena, Wak, ternyata pintu depan tuh cuma bisa dibuka dari dalam, dan kamar-kamar yang akan mereka inapin tuh juga lebih dekat kalau lewat pintu depan. Makanya lah mereka ini nunggu di depannya semuanya sebelum bapaknya buka pintu tuh, ha. Nah, selama Angel, kakaknya sama mamanya ini nunggu bapaknya buka pintu, Wak, Angel ini masih sempat nih nengok-nengok ke sekitar yang gelap kali itu, Wak. Banyak kali tanaman liar yang menjalar di dinding-dinding tuh, Wak, yang hampir menutupi sebagian dinding sebelah kiri. Nanti di sebelah kanannya tuh ada tanaman-tanaman udah nggak beraturan kali gitu, udah nggak kerawat. Halaman luas. Cuman lah creepy-nya mau lagi nggak situ ya, cuman lagi rumah mama ya. Pokoknya suasana ada kayak balik ke masa lampau tuh loh, Wak. Rumah tua, halaman luas, banyak tanaman nggak keurus sampai merambat ke tembok-tembok tuh. Pencahayaan minim, udah lagi Bukit Tinggi kan, dingin kali itu kan, ha. Macam mana nggak creepy-nya di rumah tuh. Nah, lagi asik-asik nengok sekeliling ini, Wak, tiba-tiba si Angelnya dipanggil sama mamanya, "Angle, masuk. Kau bawa dulu barang-barang di luar, masukkan ke dalam," kata mamanya. Lah, masuklah ini kan semuanya beberes barang masing-masing. Habis itu bebersih, mandi, dah siap-siap mau tidur. Karena waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Nah, sampai sini masih aman nih, Wak, masih. Nah, pas malamnya, Wak, si Angel ini memang nggak bisa tidur cepat orangnya. Jadi dia main handphone dulu, natap langit-langit kamar, kayak gitulah. Pas pula lagi suasana hening kali itu kan, Wak. Nah, disinilah kejadian aneh pertama terjadi. Kenapa? Karena tiba-tiba pintu kamar si Angle ini terbuka sedikit. Gitu. Memang kata Angel lagi ada angin waktu itu, tapi di waktu yang bersamaan di saat pintu terbuka dikit tuh, Angel tuh melihat dengan jelas di celah pintu ada bayangan hitam, Wak, lewat dari kiri ke kanan. Angel tuh yakin kali dengan apa yang dia lihat karena pada saat itu posisi kamarnya itu lampunya mati, tapi di luar hidup. Jadi kalau misalnya pintunya kebuka, logikanya kalau ada yang lewat pasti nampak jelas lah. Dan Angel yakin itu bukan bapak aku tuh. Kenapa? Karena posturnya besar, Wak. Postur bapaknya nggak sebesar bayangan itu. Dan yang itu ketakutan si Angel nih kan. Dalam malam tuh langsung dia tarik selimut, dia mencoba untuk tidur. Nah, itu kejadian pertamanya. Besok paginya, Wak, Angelnya dibangunin sama mama ya, suruh sholat subuh. Angel, bangun Angel, sholat. Abis bangunin si Angel, mama ini keluar lah, pergi ke dapur untuk membuat teh atau bikin sarapan gitu lah, Wak. Dah ada terbangun si Angel kan, beranjaklah dia dari kasur, pergi ke kamar mandi buat ngambil wudhu kan. Nah, kamar mandi di rumah neneknya si Angel ini, Wak, besar kali baknya, tau kalian kan, lebih besar dari bathtub lagi. Udah macam kolam ikan kata si Angel, tapi belumut. Karena belumut, akhirnya si Angelin memutuskan untuk ngambil air wudhu di air yang ada di ember, Wak. Dan kebetulan pada saat itu si Angel waktu ngambil wudhu nggak tutup pintu kamar mandi, dan posisi dia ngambil wudhu membelakangi pintu. Nah, pintu kamar mandinya si Angel tuh ada kayak macam tirai itu loh, Wak. Tirai kayak tirai plastik tuh, dan tiba-tiba belum apa-apa lagi nih ya, ada yang mukul tirai kamar mandi dengan kuat, bruk gitu bunyinya.
tingginya. Waktu Angel nengok ke belakang memang betul Wak, nampak sama dia si Tira ini masih goyang-goyang macam baru dihempas. Cuma waktu itu Angel gak mikir aneh-aneh Wak, gak curiga sama sekali dia tuh. Karena memang waktu itu sudah menunjukkan waktu keluarga mereka sudah beraktivitas seperti biasanya. Mungkin mama aku atau kakak aku atau bapak aku pula ya kan. Dah lah tuh dia lanjutkan lagi ngambil wudhunya kan. Dah selesai ngambil wudhu dia mau balik lagi nih ke kamar. Nah waktu dia keluar kamar mandi berjalan mau pergi ke kamarnya kan Wak, tiba-tiba Angel melihat ada perempuan pakai dress ketat kali warna pink. Pokoknya model-model baju pergi pesta lah Wak. Nah postur badan cewek ini lumayan gemuk nih, besar, rambutnya sebahu, ya kan, ala-ala orang zaman dulu mau pergi pesta Wak, kayak gitulah. Nah pada saat si Angel lihat sosok ini tuh lagi jalan naikin tangga Wak ke lantai 2. Tak 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 cina. Dan FYI Wak, tangga di rumah tuh yang melingkar-lingkar tuh loh. Tahu kalian kan? Nah kata Angel, sosok perempuan itu kalau dari posturnya macam mama aku, Nat. Besar-besarnya, tinggi-tingginya macam mama aku. Makanya aku pikir, oh tuh mama tuh. Tapi ngapa mama pakai baju pesta malam? Pagi-pagi buta nih ya. Tapi kalau mama kok cepat kali dia ganti baju. Udah steady pula, udah cantik pula kayak gitu. Perasaan baru tadi lah dia bangunin aku buat sholat. Abis itu ke dapur dia nyiapin teh, nyiapin sarapan. Atau ngapa dia naik lantai 2 ya? Itu aja di pikirannya si Angel, Wak. Dia gak mikir macam-macam ya. Itu mama aku tuh mungkin tak kenapa ada angin apa dia pakai baju-baju cantik kayak gitu. Udah tuh. Lanjutlah lagi si Angel kan masuk ke kamarnya sholat. Dan setelah sholat selesai, Angel pun masuklah ke ruang makan buat sarapan. Udah nyampe di ruang makan, si Angel kaget. Kenapa? Karena dia tengok mamanya menggunakan pakaian yang sama seperti saat dia membangunkan si Angel. Bukan baju pink tadi, bukan. Yang ada pakai daster bunga-bunga mama itu. Nah karena bingung, Angel langsung nanya lah sama si mama. Mama, ngapain mama tadi pagi subuh-subuh mama dan cantik kali terus mama naik ke lantai 2. Sekarang udah ganti baju lagi mama. Mama dengar itu, apa gue nih? Ngapain mama dandan? Gak ada dari tadi aku berdaster bunga-bunga nih. Lagi ngapain juga mama naik ke lantai 2? Enggak. Angel ingat kali tadi mama naik ke atas. Cantik mama. Angel tengok bajunya. Salah tengok kok mungkin. Kau baru bangun Angel. Dah sarapan aja. Nah si Angel dengar itu jadi takut kan. Apalagi aku tengok ini ha. Tadi malam udah aku tengok bayangan hitam. Terus ada pula aku tengok cewek cantik kali tadi naik lantai 2. Apa itu? Bukan mama aku. Tapi juga memang gak mungkin mama aku bisa cepat kali dia ganti baju pakai daster bunga-bunga kayak gini. Ngapain juga mama aku cantik-cantik kayak gitu? Gak pernah biasanya mama aku kayak gitu. Udah lah, pokok banyak lah pertanyaan dia ada di otak dia kan Wak. Takutan tuh si Angel. Tapi ya udahlah, gak begitu diambil pusing kali nih sama Angel Wak. Dan hari itu pun dilalui sama Angel seperti biasanya. Angel yang pada saat itu masih bocah Wak, masih kecil memang. Kan 12 tahun yang lalu sebelum kejadian epicnya nih ya. Lupa aku kasih tau. Pokoknya menginap di rumah nenek ini terjadi pada saat si Angel ini masih kecil. Waktu 12 tahun yang lalu. Masih bocah-bocahnya lah. Nah Angel yang waktu itu memang lagi bosan kan, ngapain aku di rumah nenek ini ya. Udah lah, akhirnya dia memutuskan untuk berkeliling rumah Wak, ya kan, keliling jalan gitu. Pas pula waktu itu pertama kalinya si Angel main di rumah nenek kan, ya udahlah berjelajah lah dia. Awalnya waktu itu Angel masuk dulu Wak ke ruang tamu kan. Di sana terpajang tuh Wak foto-foto lama keluarganya papa. Ada kakeknya, ada neneknya. Dan FYI Wak, bapaknya si Angel ini 9 bersaudara. Ya, tapi pada saat kejadian itu yang masih hidup tinggal 3 aja Wak. Nah papanya Angel anak ke-8. Dan Angel juga gak pernah tahu tentang penyebab kematian 6 saudara bapaknya yang lain tuh. Kenapa bisa kayak gitu? Nanti kalian simak aja cerita ini dulu ya. Ada tuh foto-foto ini, tengok-tengok ya sama Angel. Oh ini papa, oh ini kakek, oh ini mungkin yang mana Tante Rauda tuh ya. Kayak gitulah. Nah tapi Wak, ada yang aneh dari foto-foto itu. Kenapa? Entah kenapa wajah neneknya Angel ditutupin pakai kertas. Pakai kertas. Karena penasaran si Angel pergilah di tempat bapaknya. Bapaknya lagi bersih-bersih rumah kan. Pak, kenapa itu muka nenek ditutupin pakai kertas Pak? Bapaknya dengar itu si Om gak langsung jawab, dia diam dulu. Oh, nenek kan dah meninggal. Jadi ya ditutupin aja, takut sedih Papa. Kata bapaknya gitu. Angel dengarkan, udah cuma dia. Tapi Wak, sebenarnya ada hal yang mengganjal di hatinya si Angel ini waktu dia menanyakan hal itu ke bapaknya. Karena waktu aku nanya pertanyaan itu ke bapak aku, Nat, yang aku tengok bapak aku nih nggak menunjukkan raut wajah sedih kah, rindu ke bapaknya, enggak. Yang ada bapak aku melihatkan raut ketakutan gitu loh. Iya Wak, si Angel ini menangkap raut kengerian di muka bapaknya pada saat si Angel nanya itu tuh. Nah lanjut kita lagi ya, setelah si Angel menanyakan hal itu ke bapaknya, dia tangkap muka ngeri bapaknya. Ya udah dia balik lagi nih, ngelengos lagi, dia pergi lagi berkeliling rumah. Mainlah si Angel ke kamar-kamar di bagian belakang tuh. Karena anak nenek ada 9, otomatis kamarnya pun banyak Wak. Nah di bagian belakang rumah itu lah Wak, Angel mendapati ada satu kamar, besar kali kamarnya Wak. Terus di dalamnya ada kasur tua berdebu. Tapi barang-barang yang lainnya masih tertata rapi Wak. Seolah-olah si penghuni atau si pemilik kamar itu kayak menghilang gitu aja. Masih rapi tapi kamarnya. Udahlah karena tertarik, Angel masuklah dalam kamar itu. Dia tengok-tengok sekeliling kan. Ih,
besar ya kamarnya. Dan setelah sekian lama melihat-lihat seisi kamar kan, Angel menyadari bahwa ada aroma aneh di kamar ini. Bukan aroma busuk, Wak. Bukan. Macam aroma tumbuhan atau tanaman atau dedaunan yang wangi gitu. Tapi nggak tahu itu bau apa, Wak. Nggak pernah dicium sama si Angel sebelumnya. Bau melati? Enggak. Bau kayu manis? Bukan. Pokoknya kayak bau dedaunan, bau tanaman gitu lah. Tapi nggak tahu nih bau apa. Aromanya khas gitu. Nah pas lagi ngendus-ngendus aroma itu, berpikirnya bau apa lah ya. Sambil ngelihat seisi kamar, tiba-tiba bapaknya datang, Wak. Bapaknya Angel. Nggak pakai babi bu bebo lagi, langsung ditarik tangan anaknya. Keluar, kata bapaknya. Gak boleh kamu masuk sini lagi ya. Ini kamar nenek. Jangan main masuk sembarangan. Gitu marah bapaknya. Nah tuh ngapain lagi Angel, Pak? Angel bosan katanya. Akhirnya supaya anaknya gak bosan, bapaknya kayak kasih plastisin tuh, kalian plastisin. Lilin-lilin mainan doang. Yang bisa dibentuk-bentuk warna-warni itu dikasih sama, udah komen ini aja kata bapaknya. Dah mainlah plastisin dan siapa si Angel ini dekat lorong. Rumah tuh kan besar, kamar-kamar. Ada lorongnya memang. Main di situ lagi ngerakit-rakit plastisin. Play-doh zaman dulu main kan. Nah posisinya Wak di ujung lorong itu ada dapur, ada gudang, ada kamar mandi. Nah waktu lagi asik-asiknya main ini Wak, tiba di ujung lorong itu Angel melihat lagi ibu-ibu baju pink itu, ibu-ibu baju pink yang mirip sama mama itu ada di situ. Tapi nggak lagi jalan, nggak lagi berdiri, tidak, jongkok Wak. Di jongkok, diam, ngadep ke si Angel sambil menggaruk-garuk lantai Wak. Bayang sama kalian kan, dia pakai baju pink, rambutnya pendek, jongkok dari gini. Kayak gitu. Jauh memang kata si Angel, jauh Nat itu. Tapi tetap gemeteran juga aku nengoknya. Kenapa Wak? Karena pada saat itu Angel masih mengingat dengan jelas wajah ibu-ibu baju pink itu. Masih teringat kali sama aku Nat. Dan nampak sama si Angel Wak, mukanya pucatnya, tapi makeupnya menor, pakai makeup Wak, menor tapi menor itu macam pipinya ini dibuatnya pink kali, merah kali, alisnya hitam, tapi cuma segaris aja memang hitam. Lipstiknya merah juga, bedak tebal kayak gitu. Aduh merinding aku kebayang. Nengok itu apa nggak menjerit si Angel langsung gitu teriak, dia histeris dia kan Wak. Lari dia langsung kabur ke mamanya. Dan waktu itu untungnya sosok itu nggak ngejar si Angel, enggak, tapi tetap diam dia kayak gini. Gini masih dengan mencakar lantai itu. Angel lari kabur, dia teriak manggil mama. Mama kata. Dan nyampein, kenapa kau kata mamanya kan, ngadu lah dia, diceritain lah tuh semuanya ke mamanya kan. Enggak salah lihat kamu tuh, enggak mah betul mah seram kali kata. Udah pergi ngecek nih mamanya. Oh tuh dicek udah nggak ada Wak. Mama mikir mungkin itu mungkin orang kali ya gitu kan. Enggak, hilang. Akhirnya Angel pun udah sayang, tenang ya, ditenangin sama mama ya. Aku mainnya dekat-dekat mama aja biar bisa mama pantau kamu kalau ada apa-apa, udah dekat-dekat mama situ ya. Penting masih dalam pandangan mama ya, kata si mama. Dan ntar lu masih ada lanjutannya lagi. Anehnya waktu itu di saat mama udah mencoba nenangkan si Angel, mama pergi kamar mandi bentar ya, mama ke toilet. Gak lama mamanya pergi kamar mandi, bapaknya Angel langsung nyamperin si Angel. Angel, perempuan yang kamu lihat tadi pakai baju pink nggak? Angel dengar itu kan? Iya. Nganggo. Pas dia nganggo, Wak, disitulah si Angel nengok muka bapaknya langsung terkejut. Diam bapaknya, pucat muka bapaknya langsung Wak. Pucat aja ketakutan doang. Ngapa bapaknya takut? Ngapa bapaknya tiba-tiba pucat? Kenapa? Tahan, tenang, sabar. Ini ceritanya epic, harus kalian tonton sampai habis, jangan di skip. Takutan muka bapaknya. Kenapa bapak aku nih? Dalam hati si Angel kayak gitu aja Wak. Nah singkat cerita, hari itu pun masuklah zuhur Wak. Masih di hari itu ya, Angel yang kebetulan waktu itu lagi nonton TV di depan kamar Wak. Dengar nih bapaknya ngomong sesuatu ke mamanya. Mah, kita harus pergi dari rumah ini besok pagi. Itu kata bapaknya Wak. Jadi kayak tiba-tiba ada perubahan rencana gitu loh keluarga ini. Nah tuh mamanya nanya kan, emang kenapa Pak? Bapak yang ngomong kayak gini Wak. Itu udah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tapi kayaknya Ama masih ada di sini. Ama tuh panggilan untuk mamanya Papa. Ama masih ada di sini, masih beraktivitas bersama kita, Ma. Papa kira setelah kami semua memutuskan untuk melakukan pengusiran jin sama Pak Ustadz ternama di desa ini, semua bakal beres. Tapi ternyata enggak, Ma. Nah belum selesai si Angel ini dengerin semua percakapan mama bapaknya Wak, tiba-tiba Angel mendengar dengan sangat jelas di lantai 2 rumah itu ada terdengar suara orang berjalan Wak. Jelas sekali kata si Angel. Dan suara telapak kaki orang yang berjalan itu kayak suara telapak kaki orang pakai sepatu hak tinggi.
Nah saking jelasnya suara itu, nggak Angel aja yang dengar, kakaknya yang lagi tertidur pun terbangun perkara suara tapak itu. Kakaknya yang lagi tertidur aja terbangun, apalagi mama bapaknya kan. Bapaknya juga dengar, langsung keluar keluar dari kamar bergegas. Bapak tuh langsung naik ke lantai 2, sementara mamanya Angel langsung narik Angel sama kakaknya tuh lah mendekat ke mamanya, takut kenapa. Tapi setelah si Om ngecek ke atas, gak ada siapa-siapa, gak ada satupun orang di atas. Papanya Angel pun langsung turun mencoba menenangkan keluarganya. Udah nggak apa-apa, gak apa-apa, mungkin tuh ada suara apa, udah tenang aja. Dah tuh hari itu pun berlalu dengan cepat. Sampailah sore harinya nih. Nah sore harinya itu Angel sama kakaknya ini main di ladang jagung yang memang ada di sebelah rumah neneknya itu. Ini informasi dikit ya, di kampung halaman bapaknya si Angel ini, rumah tuh memang gak berdempet-dempetan jadi terpisah-pisah tuh jauh dengan tetangga tuh. Nah itulah kenapa di samping kirinya rumah nenek tuh ada ladang jagung. Luas sekali ladang jagungnya tuh. Di sebelah kiri ladang jagung, di sebelah kanan kuburan, di depannya ada sawah. Nah pas pula yang punya ladang jagung itu kawan bapaknya Angel. Makanya sore itu Angel kakaknya ditemani sama bapaknya juga main di ladang jagung. Bapaknya ngobrol sama kawannya, Angel sama kakaknya main. Nah ladang jagung ini kan bentuknya kalau misalnya kalian nggak macam labirin kan tanaman jagung tinggi-tinggi gitu. Jadi seru lah buat main di dalam situ. Dalam mainlah adik-beradik ini ke dalam ladang jagung itu kan. Nah pas nyampe di tengah-tengah, mereka memutuskan yuk balik lagi keluar yuk, tapi kita lomba ya siapa duluan nyampe di ujung, kata kakaknya. Nah posisinya waktu itu Angel di sebelah kiri, kakaknya di sebelah kanan. Agak berjarak tuh ya. Situ kakak ya, sini Angel. Udah kak ya, lomba kita ya. Ya hitung 1, 2, 3. Udah lari lah itu ke depan kan, ke ujung ladang. Nah waktu lagi lari ini ujung matanya si Angel ini ngelirik ke sebelah kanan bagian bawah. Lari gini gitu ya, ngelirik ke bagian bawah kanan tuh. Dan kalian tahu apa yang si Angel nengok kakaknya? Bukan kata goyang, bukan nengok kakaknya. Angel melihat ada sepasang kaki menggunakan sepatu hak tinggi warna merah. Sepatunya tuh ikut berlari juga sama si Angel sama kakaknya tuh ikut berlari macam orang tuh lagi lomba bertiga. Kalian tahu? Ya Allah serem kali ya. Saking kagetnya nengok situ, Angel nggak berani nengok menatap badan atau mukanya, apalagi dari sosok itu dia nengok tuh langsung lari udah kencang lagi Angel cuma memfokuskan pandangannya ke depan. Sambil terus berlari kencang berharap udah nyampe di ujung ladang tuh. Dan saking kencang kali si Angel tuh lari, waktu pas nyampe di ujung ladang terpental, dia terpeletok batu, jatuh berdarah lututnya. Nah menangis si Angel waktu itu kan. Nah bapak sama kakak sama kawan bapak itu mikir, oh ini si Angel nangis perkara jatuh nih, kesakitan. Tapi padahal bukan Om, bukan. Anakmu baru tengok ada kaki ikut berlari juga sama dia sepatu hak tinggi di ladang jagung, ngapain? Dan waktu itu Angel pun langsung lah diangkut sama bapaknya balik ke rumah. Nah sesampainya di rumah si Angel ini bebersih badan, mandi udah selesai mandi, duduk nih di ruang TV dan minum teh. Udah mau maghrib ini ya. Dan entah kenapa setelah jatuh itu Angel ini jadi sakit badan, yang nggak enak badan lah gitu. Pas pula di luar hujan, udin cakung, udara dingin, cuaca mendukung ya kan. Ngantuk si Angel. Dah sempat tertidur tuh, tidur ayam. Tidur si Angel kan. Belum beberapa lama dia dibangunkan, Dek. Angel, dibangunin sama kakak ya. Angel, bangun, lihat sini. Kakak nemu ruangan aneh. Sini. Mata si Angel kan, dia tengok kakaknya lagi berdiri di sofa. Ayo cepat sini. Tuh kata kakaknya. Karena si Angel nih kepo juga kan, yang mana. Ikut dia bangun dia. Dia langsung ngikutin kakaknya kan, kakaknya jalan duluan. Kakaknya perginya mana? Kakaknya masuk ke dalam kamar nenek. Masuk kamar nenek yang dilarang sama bapak itu. Masuk sana kakaknya. Dibuka pintu pelan-pelan kan. Masuk. Angel di belakang nih ikut nih. Nah karena si Angel udah diperingatin sama bapaknya nggak boleh masuk kamar nenek itu, waktu kakaknya masuk Angel berdiri di depan pintu masuk. Angel tegak depan pintu kan. Terus dia lihat kakaknya masuk ke kolong ranjang tua tuh. Masuk kakaknya di situ. Gak lama kemudian Angel dengar dari bawah kolong itu macam suara kotak bergeser tuh kotak kayu bergeser. Gitu loh. Dan diikuti seperti ada suara pintu terbuka dari bawah kolong itu. Bingung si Angel kan, suara apa itu? Kakak, panggil kakak ya. Gak berani masuk Angel, enggak. Gak nyaut kakaknya pertama, Kak. Dan gak lama kemudian keluar tangan kakaknya dari bawah kolong tuh, bayang kalian kan? Keluar. Sini, kata kakaknya gitu. Angel lihat tangan tuh keluar dari kolong jembatan, ngajak dia masuk tuh. Nampak. Tapi yang anehnya, tangan tuh nggak macam tangan kakaknya, tapi tangannya macam keriput gitu Sini.
Tapi waktu itu Angel nggak langsung ketakutan karena kan posisi gelap, Wak. Udah mau menjelang maghrib ya kan. Dia masih mikir aku tuh salah tengok ini. Apalagi Angel juga baru bangun tidur kan, macam belum betul kali lah itu penglihatannya. Nah karena dia nengok, oh kakakku di dalam, Angel mau ngikut juga nih, mau masuk dalam kolong itu. Belum si Angel masuk dalam kamar itu, Wak, tiba-tiba kakaknya bilang lagi, tolong sekalian bawakan lentera. Lentera tuh lain kan, lampu cangkuk tuh, lampu minyak. Tolong sekalian bawakan lentera, ada di meja belakang dekat dapur. Tolong ambilkan lentera tuh dulu ya. Itu kata kakaknya. Nah mendengar itu Angel ingat, oh iya ding, kalau nggak salah aku juga pernah lihat si lentera di belakang dapur itu, dekat dapur tuh. Dah pergi Angel, diambil dulu lentera tuh, keluar dari kamar tuh, pergi ke dapur, diambil lentera tuh kan. Balik lagi ke kamar si nenek nih. Balik. Angel sebenarnya juga ragu untuk masuk ke dalam kamar nenek. Kan pertama udah dilarang sama apanya, sama bapaknya. Kedua, ini udah mau maghrib, ngapain? Nah pas Angel masuk dia sempat bilang, Kakak, nanti kalau papa tahu gimana nih? Keluar aja lah yuk, nanti dimarahin kita. Kakak Angel jawab, Wak, tapi suaranya gak beda. Gak apa-apa kok, ini kamar saya. Oh, ini kamar saya. Tapi waktu itu lagi-lagi Angel gak kepikiran aneh-aneh, Wak, masih biasa aja tuh. Karena dia memang nengok kan kakaknya kok yang ngajak dia ke sana. Dia gak ngeh waktu itu ada yang aneh dengan jawaban kakaknya. Dah tuh lentera Angel nyalain, masuk betul Wak Angel ke kolong apa tuh, kolong ranjang tuh kan. Masuk, kakak, nyari. Kakak, nyari, manggil kakak ya kan. Dipanggil-panggil gak ada jawaban, Wak. Kakak, gak ada. Karena gak ada jawaban, Angel keluar. Dia tengok ke sekeliling kamar tuh kan. Kakak, nggak ada. Dia cek lagi di bawah. Kak. Nah waktu ngecek kedua ini dia tengok, wah, ada lobang. Ada lobang dekat bawah kolong kasur tuh. Ada lobang. Nengok itu Angel langsung geser nih ranjang nenek yang sekuat tenaga dia. Dia geser sedikit. Dia pastikan lagi betul ada lobang di bawah tempat tidur neneknya. Nah lobang apa itu? Ternyata lubang itu adalah pintu masuk ke sebuah bunker, Wak. Bunker. Yang ternyata selama ini pintu masuk untuk bunker tuh ditutup pakai kardus-kardus apa kotak itulah yang didengar sama si Angel waktu suara kotak bergeser tuh, Wak. Waktu nengok itu seketika Angel langsung ingat kata-kata bapaknya dulu. Bapaknya memang pernah cerita. Dulu nak, waktu zaman-zaman perang, papa belum lahir lagi tuh. Kalau misalnya ada tentara musuh yang datang ke desa, nanti kentongan dibunyikan tuh di bukit. Gitu. Ada peringatan tentara Jepang masuk kayak gitulah. Nah, jadi kalau ada tanda isyarat kayak gitu, nak, semua warga perempuan macam nenek, saudara-saudara papa tuh masuklah ke dalam lubang. Nah, lubang ada dalam rumah itulah. Nah, berdasarkan cerita papanya itulah si Angel yakin, oh ternyata inilah lubang tempat persembunyian nenek sama saudara-saudara papa dulu waktu zaman perang. Nah, didekati sama si Angel kan, betul, dalam lubang itu ada macam tangga besi vertikal yang tertancap di dinding. Nah, tahu kalian kan? Dan panjang kali lebarnya lubang tuh pun kecil, Wak. Cuma muat satu badan aja gitu masuk, Nengok itu si Angel mikir, si kakak masuk ke dalam sini nih. Dah, turun si Angel, Wak. Turun, ngecek ke dalam tuh. Dan pada saat nyampe di bawah, Angel melihat lubang itu berisi ruangan yang gak begitu luas, Wak. Biasa aja kecil. Dan yang mengejutkannya, setelah disinari lentera sama siapa ini, sama si Angel lihat, Wak, ada satu kasur, ada meja kecil, udah debu, udah kotor kali lah pokoknya. Dan melihat dari ukuran ruangannya, Wak, kayak ruangannya cuma cocok ditinggali untuk satu orang aja. Ditinggali ya. Dan waktu perang kan ruangan itu bukan untuk ditinggali, tapi untuk tempat berlindung sebentar ya kan. Tapi pada saat dilihat si Angel, ruangan tuh macam sudah dimodif gitu loh, jadi kayak tempat tinggal, macam kamar berukuran kecil lah gitu, ada tempat tidur, ada meja kecilnya gitu kan. Dulu zaman perang nggak ada tempat tidur, situ tempat kita berlindung. Nah saking tercengangnya si Angel lihat ada ruangan itu, Wak, Angel jadi lupa ya kakak aku mana, kakak aku. Tadi dia yang ngajak aku ke sini. Mana dia? Dicek lagi, nggak ada kakaknya di dalam situ, nggak ada. Kosong lompong ruang tuh, nggak ada orang satupun. Padahal Angel memberanikan diri masuk ke lubang itu buat mencari kau, kakaknya nggak ada. Nah pas Angel tersadar nih kalau tadi berarti bukan kakak, langsung merinding si Angel kan, Wak, sama kayak aku sekarang nih. Akhirnya Angel sadar kalau ada yang nggak beres di sini. Dan saat Angel melihat ke atas, ke lubang tuh, lubang bunker, saat dia melihat ke atas, Angel melihat ada sebentuk kepala kayak lagi ngintip Angel kan. Terus waktu Angel nengok ke atas, kepala tuh langsung hilang. Bukan hilang, kayak menghindar gitu. Terus dibarengi dengan suara cekikikan. Ngintip kepalamu. Gitu. Dan karena udah ketakutan, Angel langsung naik lari keluar dari tempat itu dan langsung nutup pintu. Selesai masalahnya. Masih ada. Udah naik di atasnya, udah di kamar neneknya. Untuk ketiga kalinya, dia melihat ada sosok ibu-ibu baju pink tadi lagi berdiri
diam membelakangi Angel. Dan entah gimana ceritanya, pada saat Angel melihat sosok itu membelakangi dia, ada banyak lilin-lilin, Wak, beserta aroma khas yang pertama kali Angel cium tuh loh. Ada lilin-lilin, aroma tuh tercium lagi. Macam si Angelnya dibawa pindah ke dunia lain tuh loh, Wak. Makanya ruangannya juga beda kali. Adanya siapa nyalain lilin tuh. Dan kemudian si sosok ibu-ibu baju pink itu menoleh, Wak, dia ke arah si Angel. Toleh kan? Lalu dia mulai jongkok dan menggaruk-garuk lantai menghadap ke si Angel. Ngejar lah gitu. Aduh, terbayang. Astagfirullahaladzim. Gak ada panik, ketakutan, campur aduk semuanya. Pingsan si Angel. Pingsan. Untung bisa pingsan kau, Angel. Allahu Akbar. Nah, dah lah tuh, abis itu bangun-bangun, wah, Angel sadar dia udah ada di kamar hotel. Dan menurut mamanya Angel, si Angel ini pingsan di dekat lubang tuh. Dan pas lagi sadar ini, Angel tiba-tiba teringat kan. Dan dia langsung nanya sama kakaknya, kenapa kakak nggak ada di lubang itu? Aku ngejar kakak loh. Kenapa kakak tinggalkan aku? Dengar itu bingung kakak si Angel. Mana ada kakak ngajak kau ke sana? Udah jelas sebelum maghrib tadi aku di dapur bantuin mama nyiapin makanan. Nggak ada aku jumpa kau sama sekali ya. Kata kakak kayak gitu, Wak. Nah, udah betul kan, berarti bukan kakaknya yang dia kejar waktu itu. Sosok lain itu, Wak. Dan pada saat itu juga Angel ini sama sekali nggak tahu, nggak ngerti kenapa akhirnya kita di hotel, nggak di rumah lagi. Dan pada saat itu nggak dibahas juga, Wak, sama orang tua dan si Angel ini juga. Dan cerita itu selesai sampai situ. Kejadian itu selesai sampai saat di hotel. Udah nggak pernah lagi dibahas-bahas lagi. Udah kayak dilupakan aja kejadian itu sampai akhirnya Angel beranjak dewasa. Nih, itu kan kejadian 12 tahun yang lalu tuh. Pokok penutupnya Angel pingsan, dibawa ke hotel, udah selesai liburan, balik lagi ke tempat mereka. Udah nggak pernah ada lagi pembahasan itu. Itu kejadian 12 tahun yang lalu. Sampai akhirnya setelah Angel dewasa, ini yang baru-baru ini terjadi. Dan inilah jawabannya, Wak. Entah kenapa pada saat 12 tahun kemudian ini, mamanya Angel ini tidak sengaja membuka topik itu kembali. Ya, nah inilah dia benang merahnya, Wak. Nah, mamanya bilang gini, dulu tuh papa pernah bercerita sama mama. Mamanya papa itu, dia punya satu anak perempuan. Badannya besar, berisi, gemuk kali. Sebut aja namanya Win ya, Wak ya. Tante Win. Gemuk badannya memang. Nah, pada saat itu orang-orang sekitar Win ini nggak suka sama Win, Wak. Termasuk saudara-saudara kandungnya Win juga ikut membenci Win. Kenapa dibenci, Wak? Karena Win ini punya sifat pemarah, gampang ngamuk, dikit-dikit menjerit, dikit-dikit ngamuk. Tapi walaupun demikian, namanya juga seorang ibu kan. Neneknya si Angel atau ibunya Win ini tetap sayang sama Win. Mau gimana pun juga dia tetap anak aku gitulah. Nah, tapi karena saudara-saudaranya Win ini suka ngisengin Win, suka diejek-ejekin ya, suka dimarah-marahin ya, suka dibully lah, dibully sama saudara kandung sendiri ya. Jadinya nenek kan kasihan kan sama anaknya ini, dibuatlah satu ruangan, Wak. Kayak ruangan khusus itu untuk si Win. Ah, di mana ruangan itu? Ah, di bawah lubang tuh lah, bekas bunker tuh dijadikanlah ruangan me time-nya si Win. Jadi macam escape room-nya si Win tuh lah, Wak. Kalau misalnya lagi diganggu-ganggu, lagi dibully sama saudara-saudaranya kan bisa bersembunyi di situ. Dan pada saat itu Indonesia udah merdeka, Wak, udah nggak perlu lagi bunker tuh. Nih, nak ya, kalau misalnya aku masih dibully-bully juga sama saudaramu, masih diejek juga nggak nyamanmu, kau sembunyilah di sini, me time lah kau di situ, habiskanlah waktumu di sana ya, kata mamanya, neneknya. Tapi, Wak, mohon maaf, karena badannya Win ini besar kan, gemuk kali kan, nggak muat masuk dekat lubang atas tuh, lubang dekat bawah ranjang tuh nggak bisa, nggak muat badannya. Akhirnya si nenek membuat tuh kayak pintu masuk dari arah lainnya yang cukup besar juga, Wak, biar muat badannya si Win masuk situ kan, di dekat gudang belakang tuh, gudang belakang rumah. Tapi waktu kejadian si Angel itu, Wak, pintu tuh udah dihancurkan. Jadi kalau masuk ke dalam tuh cuma bisa lewat dari lubang atas tuh aja lah. Nah, semenjak saat itulah, Wak, Win suka kali menghabiskan waktunya di dalam ruangan itu, bunker tuh. Dia suka coret-coret dinding, main di sana, tidur di situ, baca buku di sana. Sampailah di suatu hari saudara-saudaranya nih Win tahu nih kalau Win dapat ruangan bunker ya. Kita isengin yuk. Ih, memang disengin ya, Wak. Diapain sama saudara-saudaranya? Dikuncinya si Win di dalam tuh, udah lewat pintu gudang tuh, dikunci. Diambil kunci sama mereka. Terkurung lah Win di dalam. Mau keluar dari pintu besar tuh nggak bisa. Jadi satu-satunya jalan, Win harus naik tangga vertikal itu lewat lubang kecil itulah ya kan. Akhirnya, Wak, Win nekat mencoba memaksakan dirinya masuk dekat lubang yang petak kecil itu, ya udah jelas-jelas dia nggak muat, supaya bisa masuk lagi dalam rumah inti. Paksakan nih badannya tuh. Macam mana tuh? Ya nggak bisa karena memang tubuhnya besar. Alhasil Win nyangkut, Wak, di lubang tuh. Nyangkut. Ya Allah. Nyangkut. Lubang.
naik tangga nyangkut. Dan sialnya lagi, pegangan atau pijakan atau gagang tangga tuh tempat Win berpegangan patah. Entah karena udah lapuk apa kayak gimana, lembab udah bekarat patah. Makin tersangkut Win tuh. Mau turun gak bisa, naik gak bisa, udah tersepit, sesak napas. Dan ini nih bagian, ya Allah, aku gak tega kali bilangnya. Dan sampai-sampai Win jatuh. Dan kalian ingat tadi kan tangga patah tuh. Saat Win jatuh, tenggorokannya Win tertancap ke besi tangga tuh. Allah, jatuh. Berdarah, keluar darah banyak. Astagfirullahaladzim. Ini, aduh sedih kali ya. Dan entah setelah berapa lama dari kejadian jatuhnya si Win itu karena kan juga gak ada yang tahu kapan waktu tepatnya Win jatuh kan. Neneknya Angel ini masuklah ke kamar buat ngecek Win. Gak tahu nenek nih gak tahu pertama. Dan pada saat beliau buka pintu dari atas tuh, pintu lubang tuh, betapa kagetnya nenek ketika melihat anak yang dia sayang sudah tewas bersimbah darah. Bahkan ya mohon maaf, di jasadnya Win itu juga sudah berserakan air seninya Win ngompol Win. Leher terkoyak, terus ditemukan juga ada kayak cakaran di karpet gitu loh. Dan setelah melihat kejadian mengerikan itu, saudara-saudaranya si Win yang lain ini adik-beradik bapaknya si Angel ini terkejut juga nengok apa yang mereka lakukan sudah menghilangkan nyawa saudara mereka sendiri. Tapi pada saat itu mamanya jadi bingung juga, ini anak aku korbannya, tapi pelakunya ini juga anak-anak aku yang lainnya, serba salah lah kan Dan pada saat itu si nenek memutuskan untuk cukup ceritanya sampai di sini, jangan pernah sebar luaskan apa yang sudah kalian lakukan ke Win. Karena juga mungkin ditambah lagi neneknya ini kan orang terpandang di desa itu kan. Karena jika diusut dan melibatkan proses hukum, bisa jadi kejadian ini dianggap sebagai kelalaian yang menghilangkan nyawa. Penyebab dari kejadian ini anak-anak nenek sendiri. Jadi itulah mungkin kenapa keputusan nenek ini untuk tidak menyebar luaskan kejadian tersebut, untuk bisa juga menyelamati keluarganya dan masa depan anak-anaknya yang lain. Dah kayak gitu aja Win hilang Papanya Angel ikut-ikutan. Tidak, Papa Angel masih kecil, anak ke-8. Masih kecil, gak ikut-ikutan dia ngebully ini Win. Masih kecil kali. Tapi yang jelas ini belum habis nih ceritanya. Yang jelas semenjak kejadian itu, semenjak Win tewas, nenek Angel ini berubah menjadi ibu yang sangat membenci anak-anaknya, termasuk bapaknya Angel. Padahal waktu itu bapak Angel gak ikutan ngebully kakaknya tuh Win, enggak, masih kecil. Dan yang mirisnya lagi, neneknya Win itu menjadi sering makan Dia makan terus, biar apa? Biar badannya juga segemuk Win. Merinding gak kalian dengarnya? Makan dia terus. Dan selain itu nenek juga menjadi sering menyendiri di dalam kamar sambil mengenakan baju pink kesayangannya Win. Dress pink tuh nenek jadi suka nyanyi-nyanyi dalam kamar, menyalakan lilin, dan meletakkan wangi-wangian di kamarnya Bahkan tidak ada satupun dari anak-anaknya nenek yang berani mendekati nenek. Jangankan mendekati, natap mata mamanya nggak berani mereka. Dan mirisnya lagi, hal aneh yang dilakukan nenek ini terjadi terus-menerus sampai nenek tutup usia Makan terus, nyanyi terus, dandan menor, pakai baju pink terus. Sampai nenek tutup usia. Dan nenek meninggal dunia di tahun 2000 lalu dalam keadaan menggunakan dress warna pink, baju pink. Dan setelah kepergian neneknya untuk selama-lamanya, katanya rumah tuh jadi berubah angker Jadi banyak kali gangguan goibnya. Ini sebelum ditinggali ya. Dan kondisi itulah yang menyebabkan anak-anak dari nenek ini satu persatu meninggalkan rumah itu. Ada yang tinggal sama temennya, ada yang ngekos, ada yang udah kawin gak mau lagi tinggal di sana. Mereka semuanya memilih untuk meninggalkan rumah itu dan berusaha untuk melupakan segalanya yang sudah pernah terjadi di rumah itu Dan katanya cuma ada satu anak nenek yang sempat meninggali rumah itu di saat nenek baru-baru meninggal ya. Kita sebutnya namanya Pak Suryo, Om Suryo. Dan beliau inilah yang memilih untuk melakukan pengusiran jin di rumah tersebut. Dan setelah merasa semuanya aman, barulah beliau pindah. Jadi rumah tuh kosong dan gak pernah ada lagi yang mau nempatin rumah itu. Rumah tuh kosong terakhir kali Pak Suryo kan, Om Suryo tuh barulah habis itu Angel nih datang sekeluarga ke sana lagi setelah sekian tahun, belasan tahun mungkin itu gak ditempati kan. Itulah kenapa tadi kata Tante Rauda di depan kan, Mangalus itulah gitulah, kayak gak ada tempat lain. Itu kan bapaknya bilang alalah tuh kan itulah Lamo. Itulah maksudnya sosok itu. Dan epicnya lagi nih ternyata hampir seluruh anak neneknya Angel ini, saudara-saudara bapaknya Angel, pernah melihat sosok cewek pakai baju pink itu. Semua pernah. Dan menurut Tante Rauda, tante yang ngasih kunci itu, roh mereka, roh Win sama roh nenek ini
menyatu. Mereka menyatu untuk menghantui seisi rumah itu. Makanya sosok yang dilihat badannya terlihat gemuk, tapi memang gak segemuk Win, Wak. Win tuh lebih gemuk lagi, tapi ini segemuk nenek lah. Tapi wajahnya muda, macam wajah Win. Itu yang dilihat sama seluruh anak-anaknya nenek tuh, termasuk Angel kan. Jadi mereka seperti menyatu gitu loh, untuk menghantui. Astagfirullahaladzim. Makanya mungkin pada curious kan, ini nih siapa nih sosok ini? Win kah? Atau nenek? Win badannya gemuk, nenek tapi terakhir-terakhir juga pakai baju pink, terus tangannya keriput. Nah kata Tante Rauda ini seperti mereka menyatu, badannya badan Win tapi wajahnya badannya badan nenek, memang tidak segemuk Win tapi wajahnya wajah Win gitu. Seram ya? Dan sebagai penutup ceritanya, Angel menceritakan kalau beberapa tahun yang lalu dia ini juga sempat pergi ke rumah itu lagi sama papanya. Bapaknya udah mau ngambil beberapa barang lah di rumah tuh. Dan pada saat nyampe di rumah, Angel gak sengaja tuh kayak ngelirik foto keluarga nenek tuh loh, yang pertama kali dia lihat. Tapi bedanya kali ini, di foto keluarga tersebut, Angel tidak lagi melihat wajahnya nenek ini ditempelin kertas. Udah enggak. Di foto tersebut, nenek terlihat tersenyum lebar, cantik dengan dandanan yang menor. Makeup menor. Dan epic lainnya lagi, Wak Angel juga bercerita kalau dia pernah nggak sengaja menemukan sebuah foto yang ada di laci kamar papanya yang menunjukkan kondisi terakhir neneknya ditemukan pada saat meninggal dunia. Dimana foto itu memperlihatkan keadaan neneknya duduk di atas kursi rotan dengan mulut sedikit ternganga dan mata terbuka. Dan sampai saat Angel mengirimkan email atau cerita ini ke aku, dia belum tahu atau masih tidak tahu penyebab kematian neneknya itu kenapa. Dan keluarga bapaknya juga gak ada yang ngasih tahu dia sih kenapa. Dan Angel juga menambahkan katanya kalau dilihat-lihat dari foto yang tenganga itu, foto tuh gak kayak foto yang diambil dari depan truk gitu, enggak. Tapi kayak foto diambil diam-diam dari kejauhan. Ada dilihatkan yang fotonya sama kaunan? Enggak lah. Adapun dia kasih gak berani aku nengok. Aku kirimkan Al-Fatihah buat nenek sama Win. Kalian juga jangan lupa ya. Sedih kisah ini kan. Ya Allah. Saudara loh. Aku keselnya bagian saudara-saudara yang ngebully ini loh. Maaf ya papanya Angel ya. Saudara bukan yang ngelindungin malah dibully ini gimana nih ya. Mungkin ya aku gak tahu sih apakah memang ada kelebihan khusus Tante Win ini. Katanya yang bikin saudara-saudara yang jadi membenci Tante Win kan gak suka ngamuk-ngamuk, suka jerit-jerit gak jelas gitu kan, Wak. Tapi janganlah kayak gitu. Kayak gini pasti nyesal kali seumur hidup itu ya. Dan tadi kalau misalnya ada yang menarik di openingnya, Angel menceritakan kalau Angel juga tidak mengetahui apa penyebab kematian 6 saudara apa yang lain. Tapi yang jelas di luar kengerian ini, cuma pesan yang bisa aku sampaikan, stop bully, Wak ya. Nggak keren, alay, kampung kalian ngebully orang tuh. Dan dari cerita ini juga ayo kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah untuk Win, nenek, dan semua orang yang sudah ditinggalkan di cerita ini. Semoga mereka semua tenang di sisinya. Amin ya robbal alamin. Thank you kali Angel. Salam buat bapak, salam buat mama sama kakakmu juga. Terima kasih sudah menambahkan koleksi cerita horor kami. Dan aku sampai sekarang masih terkaget-kaget dengan cerita ini, serius aja. Kalian tahu gak, waktu aku baca cerita ini kalau dijadikan film keren kali nih pasti. Ya kan? Oke Wak, jadi sekian dulu ceritanya. Buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horornya, silakan langsung kirimkan cerita kalian selengkap mungkin, serapi mungkin ke email yang di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Dan FYI, email kita udah masuk sampai 10.000. Jadi buat kalian yang udah ngirim tapi belum di-up ya sabar aja, Wak. Siapa tahu ini emailnya itu baru kami buka sampai bulan Juli apa Agustus gitu. Belum nyampe nih April 1 tahun itu cerita masih banyak. Sabarudin aja ya. Dan nggak tahu kenapa makin kesini tingkat kehororan kita tuh makin meningkat nggak sih, Wak? Kalau cuma sekedar cerita sekelebat bayangan lewat itu seram sih pasti waktu kejadian. Aku pun kalau ngalamin juga seram kali. Tapi gara-gara nengok ceritanya makin lama makin ningkat lagi nih kehororannya makin gitu doang gitu. Ya Allah, sombong kami ya, maafin lah ya. Kalian juga minta asupannya kan yang makin seram ya kan. Dan itu nggak habis. Tapi nggak tahu kenapa kalian juga nggak sih ngerasa kayak gitu, tingkat kehororan kalian setelah kalian nonton KHW makin hari makin minggu makin meningkat. Kalau betul komen di bawah, Wak. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.